Habakuk 2 ayat 4b. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Selama kita masih hidup di dunia, percaya atau iman kepada Allah yang hidup adalah kebutuhan kita yang paling mendasar. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa iman, karena banyak hal yang tidak bisa kita pahami hanya dengan logika. Bukan karena tidak masuk akal, melainkan justru karena melampaui kemampuan logika kita untuk menangkapnya. Hanya iman yang bisa membuka wawasan kita, sehingga kita dapat melihat realitas yang tidak mungkin ditangkap oleh logika kita yang sangat terbatas ini. Habakuk tiba pada kesimpulan itu setelah bergumul dengan ketidakmengertiannya terhadap apa yang sedang terjadi. Dosa bangsanya sudah sedemikian memuncak, sehingga orang benar seperti terkepung oleh orang fasik dan tidak berdaya menghadapi mereka. Sementara itu, Tuhan nampak diam saja, seolah-olah merestui apa yang dilakukan orang-orang jahat itu. Ketika Habakuk menanyakan hal itu kepada Tuhan, jawab Tuhan malah lebih membingungkan lagi. Tuhan berfirman kepadanya bahwa Dia akan memakai bangsa lain yang jauh lebih jahat dan kejam untuk menghancurkan bangsanya. Benar-benar sulit untuk dipahami. Bangsanya memang butuh dihajar, tetapi masakan untuk menghajar mereka, Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat, bahkan sangat jahat. Bukankah seharusnya Tuhan langsung saja bertindak menghancurkan orang-orang jahat itu? Namun itulah jawab Tuhan. Dipikir bagaimanapun sulit untuk dipahami. Dalam kebingungannya, akhirnya Habakuk memutuskan untuk menerima semua itu dengan iman. Setelah Habakuk mengambil keputusan itu, Tuhan pun membuka wawasannya, sehingga ia dapat melihat betapa luar biasanya rancangan Allah itu. Allah bukan hanya tidak pernah salah, tetapi juga maha bijaksana. Semua tindakannya sudah diperhitungkannya dengan cermat. Dia menggunakan orang jahat sebagai alat murkanya, agar umatnya sadar betapa seriusnya Allah menghadapi dosa, dan betapa dahsyatnya murkanya. Lagi pula, bangsa yang jahat itu pun pada akhirnya harus berhadapan dengan murka Allah. Tujuan Allah melakukan semua itu adalah pertobatan umatnya, bukan penghancuran. Menyadari semua itu membuat iman Habakuk semakin kuat dan pengenalannya akan Allah bertumbuh. Hari ini, apakah ada di antara saudara yang sedang bingung melihat apa yang sedang terjadi? Solusinya bukan membuang iman dan berpaling dari Tuhan, sebab jika ini yang kita lakukan, maka kita akan hancur. Kuatkan iman dan nantikan Tuhan, maka Dia akan membuka wawasan kita, sehingga kita mampu melihat betapa luar biasanya hikmat Allah dan betapa sempurnanya rancangannya. Iman kita menjadi semakin kuat dan pengenalan kita akan Allah semakin mendalam. Orang bodoh digoncang sedikit saja, langsung melepas imannya dan hancur. Tetapi orang bijak semakin digoncang, semakin erat berpegang kepada Tuhan dan bertumbuh. Amin.